Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asrina, NIM 6020220240063, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan manajerial. Adapun pengertiannya, pengambilan keputusan manajerial adalah inti dari tugas seorang manajer. Ini adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan analisis data dan fakta, tapi juga memerlukan intuisi, pengalaman, dan keterampilan interpersonal, terutama ketika melibatkan stakeholder. Adapun tujuan pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Keputusan harus selaras dengan visi, misi, dan sasaran organisasi. Setiap langkah yang diambil harus membawa organisasi mendekati tujuan strategisnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, sementara efektivitas fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang ketiga, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Keputusan yang baik memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dan meminimalkan ketidakpastian. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan stakeholder. Keputusan yang tepat menciptakan nilai bagi stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan, yang pertama, keputusan strategis, bersifat jangka panjang, berdampak besar pada organisasi, fokus pada arah dan kebijakan organisasi. Contoh, diversifikasi produk atau memasuki pasar baru. Yang kedua, keputusan taktis, bersifat jangka menengah, mendukung pelaksanaan keputusan strategis. Contohnya, pengalokasian anggaran pemasaran untuk tahun depan. Yang ketiga, keputusan operasional, bersifat jangka pendek, mencakup keputusan harian, contoh pengaturan jadwal kerja atau persediaan bahan baku. Dan yang keempat, keputusan krisis, dibuat dalam kondisi darurat yang memerlukan tindakan cepat, contoh langkah mitigasi kebocoran data perusahaan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan tidak dilakukan sembarangan, tetapi melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama adalah mengenali apa yang harus dipecahkan atau dicapai. Contoh, menurunnya kepuasan pelanggan atau peluang untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Data yang relevan dikumpulkan untuk mendukung proses analisis, contoh survei pelanggan, laporan keuangan, atau analisis pasar. Yang ketiga, analisis data dan identifikasi alternatif. Data dianalisis untuk menghasilkan beberapa solusi potensial, contoh meningkatkan layanan pelanggan atau menurunkan harga pokok. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setiap opsi dinilai berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, risiko, dan manfaat. Contohnya, analisis biaya manfaat dari setiap alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Contoh, keputusan untuk meningkatkan pelatihan karyawan. Yang keenam, implementasi keputusan. Keputusan dilaksanakan melalui rencana aksi yang jelas. Contoh, menyusun jadwal pelatihan dan mengalokasikan anggaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Menilai apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Contoh, memeriksa apakah pelatihan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi yang tersedia. Keputusan terbaik didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat. Yang kedua, keterbatasan waktu. Tekanan waktu sering mempengaruhi kualitas keputusan. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian.
Tingkat risiko menentukan keberanian dalam pengambilan keputusan. 4. Keterlibatan stakeholder. Partisipasi stakeholder dapat meningkatkan kualitas dan dukungan terhadap keputusan. Yang kelima, kultur organisasi. Budaya organisasi memengaruhi pola pikir manajer. Yang keenam, kemampuan dan pengalaman manajer. Pengalaman membantu manajer mengenali pola dan membuat keputusan cepat. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional. Mengasumsikan pengambilan keputusan yang logis untuk memaksimalkan hasil. Cocok untuk keputusan strategis. Yang kedua, model satisficing. Fokus pada solusi yang cukup memuaskan daripada yang terbaik. Yang ketiga, model instrumental. Keputusan dibuat secara bertahap, tidak radikal. Cocok untuk lingkungan dengan perubahan cepat. Dan yang keempat, model partisipatif. Melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, diskusi kelompok untuk merancang kebijakan baru. Adapun teknik pengambilan keputusan, yang pertama analisis SWOT. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, analisis kuantitatif. Menggunakan metode statistik dan matematika untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, decision tree. Membantu memvisualisasikan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Yang keempat, brainstorming. Melibatkan tim untuk menghasilkan solusi kreatif. Yang kelima, mind mapping. Membuat peta konsep untuk memahami hubungan antar faktor. Adapun kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial, yang pertama, bias konfirmasi. Hanya mencari data yang mendukung pandangan awal. Yang kedua, bias ketersediaan. Keputusan berdasarkan informasi yang mudah diingat. Yang ketiga, kesalahan pengumpulan data. Data yang tidak valid, tidak menyesatkan. Yang keempat, kurangnya komunikasi. Mengabaikan masukan dari pihak lain. Selanjutnya, best practices pengambilan keputusan. Yang pertama, menggunakan data yang akurat dan terkini. Yang kedua, melibatkan stakeholder untuk meningkatkan akseptabilitas keputusan. Yang ketiga, mempertimbangkan risiko dan dampak dari keputusan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan analitis para manajer. Dengan penerapan proses yang sistematis, manajer dapat membuat keputusan yang tidak hanya efektif, tapi juga mendukung keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi pengambilan keputusan manajerial. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.